Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, peserta Philip Morning Market Call, edisi Senin 20 September 2021. Kita akan mulai dengan pembahasan dari penutupan perdagangan indeks harga saham gabungan, kemudian juga regional Asia, Eropa, dan juga penutupan indeks utama di Wall Street. Selain itu juga kita akan berikan ulasan sedikit terkait pergerakan harga komoditas dunia. Yang pertama adalah penutupan indeks harga saham gabungan yang di Jumat kemarin, IHSG berhasil menguat 0,38%, walaupun sempat di awal perdagangan atau di sesi pertama indeks sempat mengalami pelemahan. Sentimen yang mendasari penguatan indeks harga saham gabungan dan juga secara keseluruhan indeks regional, diantaranya ada munculnya rasa yang lebih lega ya dari para investor dan juga para trader di pasar regional Asia yang melihat bahwa data penjualan eceran Amerika Serikat saat ini tumbuh ya secara bulanan di bulan Agustus sebesar 0,7 yang menandakan adanya satu perbaikan dari kondisi ekonomi Amerika yang sebelumnya sempat dikhawatirkan oleh para pelaku pasar. Ekonomi Amerika akan mengalami perlambatan akibat dari lonjakan COVID-19. Dengan lonjakan data penjualan eceran ini, sebenarnya di satu sisi memberikan satu outlook ya bagi kondisi atau pergerakan inflasi Amerika yang diperkirakan juga masih akan cenderung flat dan berpotensi menguat karena adanya satu kondisi yang membaik di Amerika. Namun dengan dicernanya ya keputusan dari Bank Sentral Amerika yang sudah memutuskan untuk melakukan pengurangan pembelian aset di tahun ini, namun untuk suku bunga acuannya tetap akan dipertahankan hingga tahun depan. Kami rasa itu sudah dicerna lebih dahulu oleh para pelaku pasar sehingga fokus para investor dan juga trader saat ini lebih kepada bagaimana Amerika bisa menjaga momentum pemulihan ekonominya. Di samping itu, indeks harga saham gabungan juga menguat ya, diakibatkan juga dari sentimen para pelaku pasar yang melihat bahwa pengumuman suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate di minggu ini akan cenderung ditahan dan juga masih dari penanganan COVID-19 di Indonesia yang mulai membaik dan dikabarkan pemerintah akan merubah status COVID-19 dari pandemi menjadi endemi. Selain itu, indeks regional Asia yang bergerak menguat, cenderung menguat, dipimpin oleh Hang Seng yang menguat 1,03, kemudian disusul oleh Nikkei 0,58 dan Straits Times 0,22. Dari pasar Eropa, terlihat FTSE dan DAX menjadi wakil dari indeks regional Eropa yang mengalami pelemahan, masing-masing sebesar 0,91% dan 1,03%. Selain itu, dari penutupan perdagangan indeks Wall Street, terlihat kompak melemah dengan pelemahan yang dipimpin oleh S&P 500 dan juga Nasdaq yang masing-masing sama-sama mengalami pelemahan 0,91%, disusul oleh Dow Jones yang melemah 0,48%. Investor di pasar Amerika atau di Wall Street harus menghadapi sejumlah ketidakpastian, diantaranya adalah potensi kenaikan tarif pajak korporasi yang dapat mengikis laba emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Amerika, di mana usul ini awalnya diajukan oleh Partai Demokrat
yang ingin menaikkan tarif pajak korporasi menjadi 26,5% dari 21% yang saat ini dikenakan. Selain itu juga ketidakpastian datang dari kebijakan fiskal dengan Dewan Parlemen atau DPR dari Amerika Serikat di minggu ini dijadwalkan melakukan pemungutan suara untuk mengakhiri perdebatan mengenai batas atas penarikan utang pemerintah Amerika Serikat yang rencananya kemarin direncanakan akan dinaikkan. Investor juga ingin mengetahui apakah rilis jumlah data ekonomi minggu lalu lebih baik dari ekspektasi dan dapat mendorong The Fed untuk mempersingkat jadwal pengurangan paket stimulus moneter. Dari pergerakan komoditas terlihat mayoritas mengalami pelemahan dengan pelemahan yang terjadi di CPO sebesar 1,58%. Sementara untuk penguatan terjadi di batu bara yang saat ini kami melihat ya masih ada satu ruang penguatan untuk batu bara ke level 175,9 US dollar per metric ton atau menguat sebesar 1,12%. Untuk perdagangan hari ini, kami melihat indeks harga saham gabungan memiliki peluang untuk mengalami pelemahan dengan rentang support dan resisten di kisaran 6.100 dan 6.150. Sementara dari berita korporasi, kami mencatat ada beberapa emiten yang akan dan juga mengumumkan kinerja penjualannya di sepanjang tahun ini. Di antaranya ada Hexindo Adi Perkasa Tbk yang menargetkan 359,42 miliar juta US dollar untuk pendapatannya sepanjang tahun 2021. Sementara untuk KBLI, sepanjang tahun ini hingga 31 Agustus, KBLI mencatatkan new kontrak sebesar 1,4 triliun rupiah. Sementara untuk Astra Agro Lestari, hingga Agustus 2021, Ali mencatatkan produksi CPO tumbuh 1,01 miliar atau juta tons atau meningkat 11,3%. Untuk rekomendasi kita di pagi hari ini dan juga termasuk di minggu ini, diantaranya ada Woton atau Wijaya Karya Beton yang kami lihat secara teknikal saat ini Woton mengalami fase koreksi sesaat di mana momen ini juga terjadi di minggu kemarin. Namun dari tren pergerakan sendiri, Woton ditandai dengan exponential moving average yang sudah golden cross, diantaranya EMA 13 dan 24 yang sudah bersila, kemudian juga harga yang sudah dan sedang menguji level dynamic resistance EMA 90 hari. Sementara untuk area rebound yang dimiliki oleh Wijaya Karya Beton ada di atas EMA 24 hari yang menandakan dari jangka pendek hingga menengah Woton dalam fase cukup bullish dan bisa kita manfaatkan untuk koleksi ketika ada pelemahan di saham ini dengan trade buy di 244 atau kita manfaatkan satu ruang yang mendekati area dynamic support sekaligus juga bertepatan dengan area Fibonacci 0,5 dengan target price pertama di 260 dan target price kedua di 270. Sementara untuk stop loss kami tetapkan di area 0,618 Fibonacci atau senilai 238. Sementara itu, emiten kedua yang bisa kita rekomendasikan untuk perdagangan hari ini dan juga termasuk minggu ini ada KLBF atau KLB Pharma Tbk yang kami lihat di sini KLBF sudah break di atas EMA 90 dan juga break di atas resisten di kisaran 12 atau 1400 kurang lebih. Momen ini cukup baik kalau kita lihat di mana kinerja dari harga KLBF sudah tembus dua resisten, baik itu dynamic dan juga klasik resisten. Dan saat ini KLB Pharma cenderung terkonsolidasi mendekati area resisten. Namun kita bisa manfaatkan ketika ada
dengan stop loss di 1395. Dan yang terakhir ada GMFI atau Garuda Maintenance Facility, TBK, yang saat ini sedang cenderung membentuk pola bullish engulfing dengan dukungan dari stokastik RSI yang saat ini sudah bergerak di area overbought, maksud kami oversold, dan momentum ini kami rasa cukup baik untuk menunjukkan atau menandakan satu technical rebound yang akan terjadi di GMFI untuk sementara waktu. Kami sarankan untuk trade buy di kisaran 194 atau melihat ketika ada satu pelemahan yang terjadi di GMLI dengan target price di 100 dan target price kedua di 106. Untuk stop loss kami tetapkan di 88 dan stop loss ini kami sangat-sangat sarankan untuk dipatuhi karena dari ketiga emiten tersebut dan termasuk juga GMFI, kami masih khawatirkan adanya pelanjutan tren jangka panjang yang saat ini masih dalam fase bearish, dan ketika harga break di bawah level stop loss, kami khawatirkan harga akan kembali melanjutkan tren jangka menengahnya. Untuk edukasi kita di pekan ini, diantaranya ada memulai investasi reksadana di Poems ID, dengan materi pengenalan reksadana, subscribe dan redeem, fund details, fund status, fitur Smart Start, dan fitur Smart Plan yang Bapak dan Ibu bisa pelajari dan bisa manfaatkan ketika Bapak dan Ibu berinvestasi di Philips Sekuritas Indonesia. Untuk waktu, kami akan adakan acara ini di Rabu 22 September 2021 pukul 12.00 sampai 13.00. Dan untuk pendaftaran gratis alias tidak dipungut biaya apapun, dan Bapak dan Ibu bisa langsung join dengan link Zoom yang sudah dicantumkan. Kemudian yang kedua ada Fundamental Analysis Series, sesi 7, yang akan kita bahas adalah emiten atau sektor banking atau sektor perbankan, dengan materi pembahasan 5 bank besar, BBRI, BMRI, BNGA, BNNI, BBNI, dan juga BBCA. Untuk waktunya kami akan adakan di hari Senin atau di hari ini 20 September 2021 pukul 12.00 hingga 13.00. Untuk pendaftaran gratis bagi Bapak dan Ibu nasabah Philips Sekuritas Indonesia, dan Bapak dan Ibu bisa langsung join via Zoom dan juga dengan link yang sudah tertera di poster atau di slide ini. Kemudian yang terakhir ada edukasi online Poem Syariah dengan judul Mulai dari Nol Investasi Saham Syariah di Pasar Modal, dengan materi pasal modal syariah dan saham-saham syariah, analisa fundamental dan teknikal saham pemula, dan juga penggunaan aplikasi SOTS milik Poem Syariah. Untuk waktu kami adakan di hari Sabtu 25 September 2021 pukul 9.30 sampai 11.30. Untuk pendaftaran, Bapak dan Ibu bisa langsung kirim via WA dan juga nomor yang sudah dicantumkan dengan format yang ada di poster atau di slide Bapak dan Ibu. Untuk biaya gratis bagi Bapak dan Ibu nasabah Philips Sekuritas Indonesia. Terima kasih, dan kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, mohon tulis di kolom komentar dan tidak untuk tulis di kolom chat. Terima kasih.
Baik, kita akan langsung mulai saja sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, dari Bapak dan Ibu ada yang menanyakan SIMP sudah buy 433, kemudian juga sudah beli buy bull di 299. Mungkin Bapak dan Ibu ingin melihat bagaimana prospek dan juga pergerakan dari segi teknikal untuk dua emiten SIMP dan juga bull. Kita mulai dari SIMP untuk yang pertama. Dari SIMP secara jangka menengah ya, kalau boleh kita melihat dari pergerakan teknikal, kami melihat dan juga menandakan ada satu momen atau mungkin bisa kita katakan ya dua hal yang bisa kita anggap SIMP ini masuk ke dalam fase bearish jangka panjang, atau mungkin kita bisa gambarkan dulu ya SIMP akan bergerak di jangka menengah. Dikarenakan SIMP yang pertama harga break di bawah EMA 90 hari, dan kalau kita berkaca dari tren-tren sebelumnya, SIMP selalu rebound di kisaran area EMA 90. Dan memang ketika harga terus di-maintain di atas rata-rata 90 harinya, SIMP akan selalu bergerak di rentang bullish channel. Namun untuk saat ini dengan SIMP yang sudah break di bawah EMA 90, ini menandakan satu tren yang abnormal dari tren sebelumnya, sehingga kami bisa katakan SIMP bisa masuk ke dalam tren jangka menengah hingga panjang untuk bearish-nya. Ditambah lagi SIMP sekarang lebih cenderung tertahan di bawah exponential moving average 90 hari. Dan mungkin secara lebih seringnya lagi SIMP untuk jangka pendek ya, untuk sementara waktu ini selalu tertahan di bawah exponential moving average 24 hari. Dan kalaupun misalkan Bapak dan Ibu sudah memiliki SIMP di harga yang cukup tinggi dibandingkan harga saat ini, kami sarankan untuk lebih berhati-hati, dan ketika nanti ada satu pembalikan arah yang terjadi di SIMP, Bapak dan Ibu bisa langsung keluar terlebih dahulu, kalau boleh kami sarankan seperti itu, karena kami khawatirkan tren ini akan berlanjut dan juga masih akan cukup panjang, sehingga momen Bapak dan Ibu untuk memilih saham yang lebih menarik dan juga lebih bisa memberikan satu potensial upside yang cukup baik dan lebih baik dari SIMP akan hilang. Jadi seperti itu kurang lebih. Namun yang bisa kita tandai dari SIMP, SIMP ini sebenarnya dalam jangka pendek ya, hingga pendek hingga menengahnya, SIMP masuk ke dalam rentang sideways, namun harga juga belum bisa break di atas EMA 24. Dari sisi stokastik kami melihat di sini cukup positif sebenarnya, karena kalau kita lihat di sini SIMP sudah bergerak di kisaran atau mendekati area oversold, ditambah lagi memang sudah harga golden cross ya di kisaran jenuh jual tadi. Namun dari analisa volume perdagangan, kami rasa di sini SIMP sudah mulai menunjukkan satu tren volume perdagangan yang mulai menipis, dan ini kami belum bisa menyarankan untuk buy saat ini, kalaupun Bapak dan Ibu belum memiliki saham SIMP, dan kami lebih sarankan untuk jauhi, dan kalaupun ada kesempatan untuk keluar, boleh keluar terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian untuk bull, kalau untuk bull, kami melihat di sini trennya sedang positif ya dan sangat baik. Ditandai dengan resisten yang sudah ditembus oleh bull, karena memang bull ini sudah menyentuh level resisten sebanyak 2 kali sebelum akhirnya ketiga kalinya harga break di atas resisten, klasik resisten di kisaran 266. Dan saat ini bull juga sudah break di atas EMA 90 hari. Ini cukup menandakan satu signal yang positif untuk bull. Dan
Untuk saat ini ya mungkin Bull memiliki satu peluang untuk konsolidasi terlebih dahulu karena kalau kita lihat di sini stokastik juga sudah mulai menunjukkan satu pergerakan yang bergerak di rentang jenuh beli ya dan juga sudah dead cross. Kami khawatirkan ada satu pembalikan arah terlebih dahulu. Namun dari chart pattern kami bisa sarankan mungkin Bull memiliki potensi ya untuk terkonsolidasi mungkin di kisaran 276 atau setidaknya di kisaran 270 atau kalau boleh kita bulatkan ya karena di sini 269 dan mengikuti fraksi dari Bull yaitu 2 fraksi perubahannya maka ada di 268 dan selama Bull ini bergerak di atas EMA 13 dan juga di atas resisten, kami bisa menyarankan ya untuk tetap di hold untuk Bull ke depannya. Karena memang saat ini harga sudah break di atas tren jangka panjang, sehingga harga mungkin berpotensi untuk sedikit terkonsolidasi ya sebelum nanti akhirnya ada satu trigger apakah Bull ini akan break lagi di atas EMA 90 dan melanjutkan tren jangka menengahnya ataukah Bull bisa break di bawah lagi level support ya yang sebelumnya menjadi level resisten 266 dan itu bisa dijadikan level cut loss ketika Bull break di bawah level tersebut. Mohon info trade buy dan trade sell untuk BRIS dan juga Inco. Buy dan sell untuk dua emiten tadi, kami sarankan untuk BRIS mungkin saat ini, kalaupun belum memiliki sahamnya, Bapak dan Ibu bisa lepas terlebih dahulu dan manfaatkan ketika Bapak dan Ibu memang sudah memiliki harga di bawah. Lebih baik lagi ketika Bapak dan Ibu memiliki harga ketika dia memulai rebound di kisaran level support 2000. Karena untuk saat ini kami melihat BRIS masuk ke dalam rentang koreksi yang ditandai dengan indikator yang kami rasa juga lebih rentan terhadap koreksi ya, menandakan satu koreksi yang mungkin terjadi untuk BRIS. Dan kalau kita lihat dari historical pergerakannya, BRIS ini selalu tertahan di bawah EMA 90 hari. Dan ketika harga mencapai dan mencoba mencapai level EMA 90, harga cenderung akan terkoreksi. Dan dengan lonjakan kenaikan yang terjadi di hari Kamis kemarin ya, tanggal 16 September, harga yang sudah mendekati level dynamic resistance, mungkin ada baiknya di perdagangan hari ini bisa direalisasikan dulu keuntungannya untuk Bapak dan Ibu yang sudah memiliki sahamnya. Dan kalaupun yang belum memiliki, kami sarankan untuk hold terlebih dahulu sembari kita menunggu level support di kisaran 2000 yang sudah dimiliki oleh BRIS. Sembari kita menunggu apakah level support ini bisa menahan untuk sementara waktu pergerakan dari BRIS. Walaupun kami rasa ketika BRIS kembali menguji level supportnya, kami lebih khawatirkan BRIS akan masuk dan melanjutkan tren jangka menengahnya di fase bearish. Kenapa? Karena ketika harga break atau ketika harga menyentuh level support ataupun resisten sebanyak lebih dari 2 kali, kami bisa berasumsi ya, maka pergerakan selanjutnya adalah harga yang mencoba break di atas maupun di bawah level resisten dan juga support. Dan dari historikalnya juga BRIS masuk ke dalam rentang bearish reversal jangka menengah karena di sini BRIS masuk dan juga sudah break di bawah EMA 90 hari dan setelah itu harga cenderung tertahan di bawah EMA 90. Ini menjadi satu signal yang kurang positif bagi BRIS mengingat tren sebelumnya BRIS selalu tertahan dan memiliki level dynamic support EMA 90 sebagai penahan dan juga penopang laju penguatan BRIS. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya, untuk Inco, buy dan sell di harga berapa? Kami rasa Inco untuk saat ini layak untuk di-buy. Kenapa? Karena walaupun Inco sudah
bisa ya, dan juga sudah mencapai level supportnya 4.850, 4.820 sepertinya, harga cenderung berbalik arah dan memantul. Walaupun pencapaian level support ini kami khawatirkan akan dilanjutkan dengan penembusan level support, namun dengan melihat stokastik ya, indikator lain yang dimiliki oleh Inco, saat ini sebenarnya Inco punya peluang ya ketika kita ingin beli, dan kalaupun kita lihat dari perdagangan hari ini untuk nikel atau basis komoditas sebagai unggulan penjualan dari Inco sendiri, itu sedikit mengalami pelemahan 0,18%. Namun dari segi teknikal, dari momentum, kami rasa Inco punya peluang untuk kita koleksi terlebih dahulu. Kalau dari tren mungkin dari Fibonacci belum bisa kita jadikan acuan karena level selanjutnya ketika kita menskenariokan hal terburuk itu cukup jauh. Jadi untuk level cut loss saya rasa kurang begitu layak ya untuk dijadikan level cut loss. Sehingga mungkin kita bisa manfaatkan hari ini dan lebih cermat lagi dan mewaspadai ketika harga break di bawah level 4.800 atau level yang paling rendah yang sempat dimiliki oleh Inco ya di hari atau di tanggal 20 Agustus kemarin. Dan sell di harga berapa? Kami rasa ketika Inco punya momentum untuk rebound saat ini, kita bisa sarankan mungkin untuk level target price atau taking profit yang pertama ada di 5.075, dan selanjutnya kurang lebih ada di kisaran 5.130 ya, atau level mendekati area klasik resisten ya di 5.150 yang memang menjadi level resisten kuat untuk Inco, karena di momen ini, momen pertama adalah momen pembentukan resisten, dan selanjutnya ketika harga menyentuh level resisten 5.150, harga cenderung akan terkoreksi kembali. Jadi ini adalah level resisten yang sangat kuat untuk Inco, dan target kita mungkin sedikit di bawah level resisten tadi adalah di 5.130. Jadi itu adalah dua target ketika Inco bisa menskenariokan saat ini adanya pembalikan arah. Selanjutnya BBCA hari ini untuk teknikal. Teknikal dari BBCA, ada satu technical rebound ya yang terjadi di BBCA di perdagangan Jumat kemarin, dengan volume perdagangan yang juga melonjak setelah itu. Kami rasa mungkin BBCA masih akan dalam rentang tren jangka menengah ya, yaitu masih bisa tertahan di kisaran EMA 24 hari. Dan mungkin BBCA punya peluang untuk menguji level resisten ya, yang saat ini masih kuat sekali menahan laju penguatan BBCA, ada di sekitaran, ada di kisaran 33.100. Dengan momentum ini mungkin BBCA lebih cenderung masih akan dalam rentang konsolidasi, namun kami rasa ya dari sisi tren lainnya dan juga dari tren untuk jangka menengah, BBCA masih cukup layak ya, karena masih tertahan di atas EMA 24. Setidaknya nanti BBCA ketika ada koreksi masih bisa tertahan di kisaran EMA 90 atau level yang menjadikan BBCA ini akan menentukan ya arah dari jangka menengah hingga panjangnya. Selanjutnya ada ELSA dan PTPP. Dari ELSA mungkin kalau kita lihat ada pergerakan yang berbalik arah ya setelah harga mencapai level resisten di 296.
seperti itu. Dan kalau kita lihat ketika harga memantul di area resisten tadi, harga akan cenderung tertahan di kisaran atau di atas EMA 24 hari. Kita masih perlu lihat lagi apakah ELSA mampu kembali tertahan di atas area EMA 24-nya atau tidak, karena mungkin kalau boleh kita tarik Fibonacci mungkin kurang lebih ada di kisaran 276 ya, area atau harga yang mungkin akan diuji kembali oleh ELSA, berhubung hari ini ELSA juga masih melanjutkan koreksinya ya, yang saat ini juga posisinya masih koreksi 0,7%. Dan kita perlu lihat ketika Bapak dan Ibu ingin masuk ke ELSA, mungkin level 276 menjadi level yang patut dicermati, dan kalaupun nanti harga break di bawah atau mendekati area 270, mungkin itu adalah level untuk cut loss dan jauhkan ELSA untuk sementara waktu, karena dikhawatirkan ELSA akan kembali melanjutkan tren jangka panjang, yaitu tren bearish-nya. Selanjutnya PTPP. Untuk PTPP, kami juga melihat ya dari tren saat ini yang lebih cenderung mengalami pembalikan arah ya setelah harga mencoba break di atas level resisten 1070. Kami rasa mungkin PTPP masih akan memiliki ruang untuk koreksi ya. Walaupun kita masih melihat apakah koreksi yang terjadi PTPP ini akan bersifat sementara ataukah akan kembali melanjutkan tren jangka panjang. Namun untuk level yang bisa kita cermati atau level yang bisa kita gunakan sebagai patokan ya, apakah PTPP ini masih dalam rentang bullish atau tidak, mungkin level pertama ada di kisaran 1020 ya kalau boleh kita bulatkan. Dan selain itu ada di level 980 ya kalau boleh kita bulatkan ke atas. Itu adalah level yang bisa dicermati oleh Bapak dan Ibu untuk membedakan apakah PTPP masuk dalam rentang bullish reversal atau tidak. Karena ketika harga break di bawah level tadi, kami sarankan mungkin untuk jauhkan terlebih dahulu PTPP dan dikhawatirkan akan kembali melanjutkan tren jangka panjang. Selanjutnya ada MPPA. Dari pergerakan teknikalnya, MPPA saat ini sedang menguji level resisten kisaran 1055 atau hampir mendekati level resisten tadi setelah harga break di atas level resisten 1035 ya, karena ada 1025 maksud kami. Jadi di sini ada dua resisten di 1055 dan di 1025 yang saat ini mungkin level pertama resisten yang sedang diuji oleh MPPA ada di 1025. Namun kalau kita lihat adanya satu pergerakan ya dan harga yang sudah bergerak di rentang overbought, ditambah lagi juga memang volume perdagangan yang saat ini kami mungkin bisa melihat ya ada satu penurunan atau volume perdagangan di fase koreksi yang semakin tipis. Kami bisa lihat di sini MPPA, kalaupun nanti harga bisa ditutup di level positif atau di zona positif, kami rasa MPPA untuk pergerakan selanjutnya akan lebih menguji kepada level resisten 1055. Karena memang dari trennya sendiri, MPPA masuk ke dalam tren bullish reversal jangka menengah, dan ini melanjutkan tren bullish jangka panjang yang sebelumnya terjadi ya, karena walaupun memang MPPA sempat break di bawah level EMA 90, harga kembali tertahan dan juga break lagi di atas harga EMA 90 hari. Jadi inilah momentum yang pas, dan ketika ada satu koreksi, manfaatkan untuk masuk kembali ke saham MPPA. Selanjutnya MLPL. Untuk multipolar TBK, ada satu yang bisa kita cermati ya, di mana MPPA break di atas EMA 90, dan itu satu signal yang positif. Dan setelah itu juga exponential moving average juga sudah golden cross ya. Dan juga saat ini MLPL sudah break di atas rata-rata 24 harinya. Jadi baik untuk jangka menengah dan
hingga panjang, MLPL masuk ke dalam rentang bullish reversal, dan selama MLPL, kalau boleh saya tarik dulu, selama MLPL bisa tertahan di level pertama ya, ada di level 524, hingga yang paling bawah adalah level 490, maka MLPL kami rasa masih layak untuk dibeli. Jadi dua level tadi bisa dicermati terlebih dahulu bagi Bapak dan Ibu untuk entry buy, dan selama MLPL bisa tertahan dan terjaga di atas level 2 level tadi, kami rasa ini masih sangat layak untuk dibeli. Namun untuk saat ini kami lebih sarankan untuk jauhkan terlebih dahulu ya, karena ada satu momen koreksi yang mungkin masih akan terjadi untuk MLPL, dan level di bawah tadi bisa dicermati dan juga bisa digunakan sebagai acuan bagi Bapak dan Ibu untuk cicil beli saham MLPL. Kemudian technical analysis untuk DOIT dan juga BBRI. Yang pertama untuk DOIT ya, dari candlestick sendiri kami sudah melihat adanya satu pola three white shoulders yang menunjukkan adanya tekanan jual yang masih cukup kuat untuk DOIT. Ditambah lagi untuk indikator stokastik sudah dead cross di area overbought. Ya, kalau boleh saya tandai untuk beberapa momen ya dari DOIT yang sempat menguji level dynamic resistance EMA 24, dan setelah itu harga cenderung koreksi, dan dengan hal itu kami rasa dan momen ini yang sangat pas ya dengan historical pergerakannya, sarankan untuk jauhkan terlebih dahulu saham DOIT. Dan kami khawatirkan lagi untuk DOIT memiliki potensi untuk kembali menguji dan juga mencoba untuk break di bawah level support. Kalau untuk saat ini support 282 menjadi level support yang dimiliki oleh DOIT yang berpotensi untuk kembali diuji oleh pergerakan ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Boleh dijauhkan terlebih dahulu untuk DOIT, dan sementara untuk BBR dari technical analysis saat ini juga sayangnya masih dalam fase bearish yang masih bisa terjadi ya, dan masih bisa berlanjut. Karena yang pertama mungkin untuk level support yang dimiliki oleh BBRI di kisaran level ini 3.600, 3.700 itu adalah level support yang sudah di break oleh BBRI, karena itu adalah level support yang kami rasa cukup kuat ya untuk menahan laju BBRI, dan ternyata harga break di bawah level support tadi. Ini patut dikhawatirkan mengingat untuk level selanjutnya BBRI punya level resisten ya, atau bekas resisten di kisaran 3.300. Sorry, kalau boleh saya zoom out dulu. Sorry.
ada di 3.380 ya, level resisten yang sempat dimiliki oleh BBRI setelah akhirnya di break oleh harga itu sendiri. Jadi dengan level resisten yang saat ini dimiliki, level support yang dimiliki oleh BBRI, ada satu potensial downside yang masih cukup jauh, sehingga saya sarankan bagi Bapak dan Ibu, ada baiknya untuk dijauhkan terlebih dahulu untuk BBRI, karena potensial downside dan juga arah dari support yang bisa diuji oleh BBRI itu cukup jauh. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ICBP dan juga Medco Energi. Untuk ICBP yang pertama, kami lihat walaupun di sini stokastik menunjukkan satu pergerakan yang hampir golden cross di area oversold, namun kami lihat dari maksudnya candlestick pattern, ini masih belum menunjukkan ada satu technical rebound yang akan terjadi di ICBP, dan mungkin untuk saat ini ICBP sedang konsolidasi juga ya di kisaran area Fibonacci 0,618 di 8.215 ya kalau kita lihat dari rasio Fibonacci, walaupun ini bukan rasio fraksi atau fraksi harga dari CBP, namun harga saat ini masih terkonsolidasi di area tersebut. Namun kami masih khawatirkan ya dengan adanya formasi candlestick yang ICBP saat ini juga secara keseluruhan ya dari jangka panjang masih memiliki tren yang bearish. Dan ini ditandai juga dengan adanya satu lower height yang masih terus dibentuk oleh ICBP, dan lower height terakhir adalah di momen ini, di momen kisaran awal September hingga akhir Agustus tadi ya. Jadi kami sarankan dan kami khawatirkan ICBP akan kembali menguji dan mencoba menuju level support 7.950 sebelum akhirnya nanti apakah ICBP bisa rebound di level support, apakah bisa rebound atau ICBP bisa kembali menguji level support jangka panjangnya ya di 7.600, kita masih perlu melihat. Namun dari tren jangka menengahnya dan juga untuk saat ini kami tidak sarankan untuk masuk ya terlebih dahulu, dan kami lebih khawatirkan tren ini masih akan terus berlanjut. Selanjutnya ada saham Medco Energi. Untuk Medco Energi, ya dengan momen candlestick ya yang bisa kita tarik kesimpulan di sini ada satu formasi three watch holders dan dukungan dari stokastik yang sudah dead cross dan saat ini juga masih cenderung bergerak melemah ya, menandakan ada satu pelemahan. Kami tidak sarankan untuk masuk ke saham Medco, dan bahkan ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki potensial gain yang cukup baik, kami sarankan untuk dilepas terlebih dahulu karena dikhawatirkan Medco akan melanjutkan tren bearish jangka panjangnya, sehingga level support di 418 mungkin saja akan kembali diuji oleh Medco. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saham Waskita Karya. Kalau untuk Waskita Karya, memang ya dengan adanya koreksi yang terjadi kemarin ini, dan dengan harga, yang tidak bisa menjaga momentum penguatannya, ini kami lebih khawatirkan Waskita Karya akan melanjutkan tren bearish jangka panjangnya ya. Karena saat ini pun juga Waskita Karya, walaupun dari time frame pergerakan yang saya kotaki ini masih positif dan cenderung masih tertahan di pergerakan yang positif, namun untuk level-level yang bisa dijadikan level cut loss ya bagi Bapak dan Ibu, kalaupun memang waskita akan kembali melemah kembali, ada di kisaran 795 ya. Itu adalah level cut loss yang bisa digunakan Bapak dan Ibu ketika harga break di bawah level tadi.
Walaupun harga masih tertahan di atas level 795, saya sarankan bisa di hold lagi untuk Waskita Karya, dan mungkin masih cukup layak untuk ditradingkan dalam jangka pendek. Sedangkan keras bagaimana? Kalau untuk Krakatau Steel, yang saya bisa lihat di sini Krakatau Steel memang dari trennya masih positif, yang ditunjukkan dengan harga yang terjaga ya di atas EMA 24 hari untuk saat ini. Namun harga yang tidak mampu break di atas EMA 90 ini menjadi satu ancaman ya untuk pergerakan keras selanjutnya. Karena dengan begitu keras ini akan cenderung tertahan di bawah EMA 90. Di satu sisi juga harga masih terus menguji level dynamic support, dan kami khawatirkan dengan candlestick yang saat ini terbentuk ya, hampir menunjukkan reward shoulders, sebelum nanti penutupan perdagangan ini semakin mengkonfirmasi apakah koreksi terjadi di keras atau tidak. Namun untuk potensial downside-nya masih terbuka lebar ya, dengan level support paling sempit atau paling pendek ada di kisaran level 500, dan kalaupun harga break di bawah level 500, bisa dijauhkan terlebih dahulu bagi Bapak dan Ibu. Apakah saham Unilever layak dibeli saat ini? Sudah bottom kah? Dan bila invest untuk dividen, berapa yield-nya? Kalau dari teknikalnya, boleh kita bahas terlebih dahulu. Untuk teknikalnya, Unilever masih dalam rentang bearish. Sayangnya, jangka panjang Unilever masih mengalami bearish, dan sebenarnya untuk bottom-nya, kami rasa Unilever, kalau kita tarik ya historical pergerakannya, sebenarnya harga ini sangat-sangat dalam ya, dan mungkin terdalam sejak atau selama kurang lebih berapa tahun nih, sejak tahun 2014 ya. Tapi itu tidak bisa menjadi patokan sebenarnya Bapak dan Ibu, karena kalau kita berkaca kepada kinerja ya, karena memang teknikal itu terfokus kepada bagaimana behavior dari para pelaku pasar mencermati kinerja penjualan dan juga rumor yang terjadi. Jadi kami rasa dengan pertimbangan seperti itu, Unilever masih dalam fase koreksi atau mungkin masih dalam rentang bearish. Sedangkan untuk investasi, kalau Bapak dan Ibu ingin melihat dividen yield yang dimiliki oleh Unilever, karena di sini mungkin pertanyaannya, bila invest ya, dia akan Bapak dan Ibu akan lebih cenderung memanfaatkan dividen yield atau pembagian dividennya. Kalau saya mengacu kepada data RTI, dividen yield di sini atau di Unilever itu ada di kisaran 4,76%. Angka ini cukup baik sebenarnya kalau kita lihat dan kita pertimbangkan dari segi dividen yield. Namun, bagaimana dari prospek kinerja ke depannya? Unilever ini masih perlu dipertanyakan, dan untuk saat ini kinerjanya masih sangat bisa dikatakan mengecewakan ya, sebelum kita mengetahui Unilever ini adalah pemain utama ya di home care dan juga beberapa produk konsumsi. Untuk saat ini ya, untuk pencatatan penjualannya Unilever cenderung mengalami pelemahan. Jadi seperti itu. Dari yield kami rasa menarik, namun kalau Bapak dan Ibu mencari dividen yield atau kalau Bapak dan Ibu lebih mengutamakan dividen yield, saya rasa di luar dari Unilever masih banyak emiten-emiten yang memberikan dividen yield yang lebih tinggi, dan juga kondisi pergerakan yang lebih menarik ya daripada Unilever yang saat ini masih terus Bagaimana dengan zinc untuk perdagangan hari ini? Untuk perdagangan hari ini, kami rasa lebih akan cenderung terkoreksi ya, karena yang pertama
pertama ya, zinc ini sudah dan baru saja mengalami koreksi ya kalau ditandai dari stokastik, yaitu sudah dead cross di area overbought, dan dari volume perdagangan pun saat ini juga sudah mulai menipis ya. Kita belum tahu apakah nanti pergerakan selanjutnya atau volume perdagangan selanjutnya akan melonjak mendekati area support kuat dia di kisaran 128 ataukah tidak. Namun level 128 perlu dicermati dan saya rasa masih layak ya untuk dicermati dalam jangka pendek dalam catatan ya. Tren ini masih akan terus bergerak dalam jangka pendek sebelum akhirnya nanti zinc akan menentukan apakah harga bisa break di bawah level 128 atau tidak. Jadi seperti itu. Namun untuk rentang penguatannya ya, kami rasa zinc akan sangat terbatas, mengingat EMA 24 selalu menjadi penekan dan penahan laju penguatan zinc. Jadi untuk kalau bisa kita asumsikan ya, ketika zinc kita asumsikan akan bergerak kembali menguji level support 128 dan juga dengan level resisten yang sudah dicapai di 137, maka ruang penguatan zinc mungkin kurang lebih ada di kisaran 132 dari level support 128. Jadi kurang lebih seperti itu. Akan sangat tipis, namun untuk potensial downside saya rasa masih akan sangat besar. Kenapa? Karena ketika support selalu diuji dan selalu diulang-ulang, kami khawatirkan harga atau pergerakan selanjutnya support itu akan cenderung ditembus terlebih dahulu oleh zinc. Bagaimana dengan PTBA untuk perdagangan hari ini? Untuk PTBA dari pergerakan, sebenarnya dari historical pergerakan ya, PTBA ini sempat memberikan signal positif karena harga break di atas EMA 90. Namun setelah itu sayangnya harga cenderung berbalik arah dan cenderung bergerak kembali di bawah level EMA 90 hari. Sehingga kami bisa asumsikan ya level atau tren PTBA saat ini masih dalam rentang yang kurang begitu menarik dan masih dalam fase bisa dikatakan bearish, kalaupun nanti PTBA break lagi di bawah EMA 90. Namun di sini kalau boleh kita lihat ya, dan kita pertimbangkan dari jangka panjang, menengah hingga panjang, PTBA ini membentuk pola higher low. Jadi low pertama di sini, kemudian harga cenderung membentuk pola higher low, dan ini satu signal jangka panjang yang cukup baik ya untuk PTBA sebenarnya. Jadi untuk pertimbangan kami ya, di sini ada level resisten di 2370 kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada momen di mana harga menyentuh level resisten tadi, dan yang terakhir ini juga harga sudah sempat menyentuh level 2370 dan setelah itu harga terkoreksi. Maka kami rasa untuk pergerakan jangka pendek PTBA akan cenderung mengalami koreksi ya, berhubung level resisten tadi sudah dicapai oleh harga PTBA sebelumnya. Namun sebagai catatan yang bisa dicermati oleh Bapak dan Ibu, selama PTBA ini tertahan ya, setidaknya level paling rendah yang bisa menahan laju pelemahan dari PTBA ada di kisaran 2.260. Selama harga tertahan di atas atau di kisaran 2.260, maka tren PTBA untuk jangka menengah masih akan positif kami rasa. Seperti itu. Jadi untuk saat ini bisa dimanfaatkan ketika PTBA sedang mengalami koreksi untuk kembali cicil beli, karena dalam jangka menengah kami melihat ada satu technical rebound dari tren bearish sebelumnya ke fase bullish. Seperti itu, kurang lebih. Oke, di sini masih ada beberapa pertanyaan ya dari Bapak dan Ibu yang menulis di kolom komentar. Di sini ada pertanyaan tentang AGI dan juga INKP. Kalau boleh saya simpulkan, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita bahas
sebelum nanti akhirnya kita menutup Philip Morning Market Call edisi hari ini. Di antaranya ada AGI atau Aneka Gas Industri, yang di mana dalam jangka menengah AGI masuk ke dalam fase bearish reversal dan ditandai juga dengan harga yang cenderung tertahan di EMA 13 hari, dan saat ini harga sedang menguji level dynamic resisten EMA 24 hari. Ditambah lagi stokastik yang sudah mulai overbought, kami sarankan untuk tidak masuk dan lebih baik untuk direalisasikan keuntungannya ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki aneka gas industri sebelumnya. Karena untuk beli kami rasa AGI akan kembali terkoreksi dan tidak menutup kemungkinan AGI akan kembali menguji level support 1175. Sebelum nanti akhirnya AGI mungkin akan kembali mencoba dan membentuk lower low terbarunya, karena dari jangka menengah AGI masuk ke dalam tren bearish atau channel bearish level 1080 yang mungkin bisa kita gunakan sebagai acuan, walaupun level ini tidak dan belum pasti akan dicapai oleh AGI, namun level support selanjutnya atau titik low yang terendah yang bisa kita cermati ada di level 1080. Selanjutnya untuk INKP. Selanjutnya untuk INKP, jangka menengahnya kami melihat masih dalam rentang bearish, dan untuk pergerakan yang terakhir, INKP sedang dan juga sudah menguji level dynamic resisten EMA 90, dan terbukti harga tidak bisa menembus level tersebut. Sehingga untuk saat ini, INKP yang sudah break di bawah EMA 24 ini menandakan adanya tren yang masih akan terus terkoreksi dan terus melemah. Kami melihat di sini INKP untuk sementara waktu sedang menguji level bekas resisten ya, di kisaran 7.250 ya. Di sini adalah level resisten yang juga sudah di break oleh INKP. Jadi kami khawatirkan untuk level selanjutnya yang bisa diuji oleh INKP ada di kisaran 6.200. Dan ini level dan juga ruang potensial downside yang sangat jauh. Jadi kami sarankan untuk tidak masuk dan lebih jauh untuk INKP sementara waktu. Oke, berhubung pertanyaan sudah terjawab semua, dan kalaupun ada beberapa pertanyaan yang terlewatkan, kami mohon maaf kalaupun belum memiliki waktu yang cukup untuk menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensi dan juga pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dari kami. Semoga kita bisa bertemu di Philip Morning Market Call edisi selanjutnya, dan kami ingatkan kembali, Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap paginya pukul 8.30 hingga 9.30 dengan pembawaan update market global dan juga rekomendasi yang layak untuk dipertimbangkan. Akhir kata, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali, sehat selalu bagi Bapak dan Ibu, dan terima kasih.